Oke guys, kali ini gue bakal unboxing magnetic cooling charger dari Keep Wireless. Ini ya intinya sih cuma kayak kipas angin buat di belakang handphone aja ya. Kan biasa kayak kalau laptop di bawahnya ada kipas, nih, jadi buat handphone. Bedanya kalau yang ini tuh nggak asal dipasang gitu aja ke handphonenya. Kayak misalnya jepitan gitu, kayak ngejepit handphonenya gitu enggak. Tapi ini dia tuh pakai magnet. Magnetnya tuh yang ya biar compatible-nya ke iPhone. Tepatnya ke iPhone 12, 13 dan 14 ya, 12 ke atas intinya yang sudah ada MagSafe di belakangnya. Kalau kalau handphone lain di luar MagSafe itu, mungkin kayak iPhone di bawahnya mungkin bisa pakai casing kayak gini, yang belakangnya udah ada magnet, jadi ngebantu buat MagSafe. Atau kalau misalnya handphone lain di luar iPhone juga bisa kayak gini, pakai tempelan magnet ya. Kali ini kita nge-unboxingnya dari Keep Wireless. Ini salah satu brand aksesoris elektronik yang paling gue percaya. Pertama itu Baseus, kedua itu Keep. Ini salah satunya. Dua itu yang paling gue demen. Mungkin dulu gue suka pakai Xiaomi, cuman Xiaomi itu sekarang agak rawan ya kalau gue bilang. Terlalu banyak KW, jadi kayak nggak feelnya nggak aman gitu. Mau beli kayak ragu nih, nih asli apa KW nih. Ya udahlah, jadi gue pakai Baseus atau Keep. Ini dua brand favorit gue. Ini sebelumnya udah gue pernah unboxing sebelumnya, jadi ya awalnya packingnya nggak begini. Dia itu ada plastik covernya buat naruh ini, ada buku panduan juga. Buku panduan kita bisa lihat sebentar. Ya intinya sih kurang lebih cuma ngasih tahu bendanya tuh apa aja sih, kabelnya di mana gitu ya, spesifikasinya. Ya ini quality control, nggak gitu peduli lah gue ya. Satu hal yang mungkin dari ini gue beli dari Tokopedia official store Keep Wireless, dari Keepnya itu. Mungkin di Tokopedia-nya tuh perlu diupdate deskripsinya, karena dibilang yang didapat di dalam paket pembelian tuh cuman ini aja, cooling padnya. Ternyata setelah gue lihat di dalamnya ada ini kabel buat pass through, nyambungin listrik ke iPhone-nya. Jadi itu nggak cuman buat cooling doang, tapi bisa buat sambil charger. Padahal ya cuman ngelanjutin listriknya doang. Kabel satu lagi tuh ada di sini. Ini kabel C2C panjang, dan ini C2 Lightning. Jadi ini ada dua. Portnya juga ada dua. Ini satu, ini satu. Sebenarnya sih kalau mau colok ya bebas yang mana aja ya. Cuman biasanya tuh gue pakai yang ini nih buat colokan sambung ke iPhone. Ini awalnya agak keras colokannya, jadi waktu itu gue agak bingung apakah gue dapat defect atau enggak. Tapi ternyata setelah diutak-atik, digoyang-goyangin dikit bisa. Terus yang ini biasa sih gue simpan-simpan aja ya. Kabel sih sekarang udah banyak banget. Punya gue juga udah nggak tahu ada berapa, gue simpen-simpenin aja. Ini gue pakai yang udah colok listrik aja. Dari kabelnya ini sendiri sih bagus ya. Kalau ini kayak bahan karet, megangnya lumayan enak. Di sini ada beberapa tulisannya. Dia model F4, output 5 volt kali 1,5 ampere, jadi sekitar 7,5 watt ya. Inputnya tuh 5 kali 3, berarti 15 watt. Kalau mungkin gua nggak salah terka ya, berarti dia terima daya 15 volt, tapi yang di pass through ke iPhone-nya itu cuma 7,5. Jadi ya kalau mau pakai kabel ini disarankan yang lebih dari 15 volt, minimal 15 volt supaya semua tenaganya dapat masuk ke iPhone-nya. Karena di iPhone sendiri gue pakai 11 Pro. 11 Pro ini bisa terima daya 20 watt, jadi sebenarnya ini nggak bisa fast charging amat. Maksudnya ngecas, cuman ya nggak secepat kabel 20 watt beneran gitu kan. Ini sih tinggal ditempel aja, karena ada magnetnya juga lumayan kenceng. Ini kalau diginin nggak bakal jatuh. Jadi nanti di sini colokannya begini, ini langsung dipass through aja ke iPhone-nya. Makanya sih gampang, tadi tinggal tempel terus tinggal colok aja. Jadi ini kalau gue colok, ini ada kipas belakangnya. Dia tuh model-model silent mode, jadi sebenarnya ini udah nyala nih, cuman nggak kedengeran suaranya. Coba. Mungkin kalau ada ya kedengeran ya, ini cuman kayak nggak kedengeran. Dinginnya cepet.
Dulu pernah ini gue nyalain terus, gue tinggalin, gue lupa sampai setengah jam lebih, sampai berembun. Jadi dibilangnya sih jangan takut kalau emang ini bakal berembun, karena emang pemindahan suhunya itu, pemindahan energi panasnya emang kadang bisa membuat embun. Ini nih kalau dilihat udah bebekas tuh ya, saking kelihatan cepet banget dinginnya. Kalau dilamain bisa berembun. Ini tinggal dicolok aja, bisa dicolok, masukin ke iPhone, dia ngecas gitu. Cuman gak enaknya kalau begini, kan anginnya entah ke samping gak ke belakang, saya nggak tahu, gue nggak tahu. Kalau kita taruh handphone begini, waktu itu pernah gue coba, dinginnya nggak pas. Jadi itu gue pakai suka diginiin, jadi kayak phone stand gitu juga ya. Cuman kalau jadiin phone stand ini, gue bilang sih terlalu terlalu berdiri gitu, kurang turunan dikit. Jadi layarnya kayak nggak enak. Handphone taruh jauhan biar ngeliatnya masih pas. Kenapa sih gue pengen beli ginian? Gue beli ginian tuh soalnya sejak iPhone 14 keluar kan ada iOS baru ya, kalau nggak salah iOS 16. Itu tuh agak ngeselin. Baterai bakal ditahan casnya sampai suhu iPhone tuh turun. Jadi kalau sambil main tuh ngecas nggak bakal naik. Jadi kadang nge-stuck, apalagi di 80 tuh, 80 sering banget nge-stucknya. Ya udah, gue pikir daripada tiap kali gue main harus gue cabut dulu colokannya, yang ngecas nggak guna juga gitu kan. Atau kalau mau ngecas ya gue berhenti main dulu, padahal kan gue suka main game AFK gitu ya di handphone, jadi sering kebuka terus panas gitu. Ya udah, gue beli ginian biar dingin, ngecas terus walaupun gue lagi main. Ini berguna banget, gue bilang ini berguna banget. Soalnya sebelum gue pakai ini tuh baterai gue sering ke hold, di hold 80 tadi pasti itu sering ke hold banget, sampai akhirnya harus tungguin 1-2 jam baru ya naik dari 80 jadi 85 atau 100 gitu nanti. Tapi kalau pakai ini tuh walaupun gue sambil main bisa lebih dari 80, walaupun emang kadang-kadang masih ke hold ya, masih lebih panas karena yang dia dinginin kan cuma di bagian tengah sini nih, heat spreader ya. Mungkin panasnya iPhone lebih banyak di sini, gue nggak tahu juga. Cuma di samping-samping ini masih panas nih, di sini dan di sini. Jadi kadang nggak 100% efektif, tapi sangat membantu, sangat membantu. Gue sih puas pakai gini, nggak salah gue beli ini. Mungkin harganya ya 200.000, gue bilang sih oke lah ya buat brand yang udah terbukti bagusnya. Di Tokped tuh gue sering lihat banyak yang jual kayak sekitar 70.000, 50.000, 99 gitu ya, masih murah-murah. Cuman ya itu merek-merek nggak terkenal. Ada yang pakai ala-ala gaming RGB gitu, cuman ya nggak membantu. Ada satu yang unik, mungkin bisa nunjukin suhunya. Temen, suhunya ya kalau gue rasa bukan suhu handphone ya, dia lebih suhu ininya. Ini pasti dingin, kelihatan suhunya pasti dingin. Tapi kan dia nggak ngedetek langsung suhu handphone. Jadi gue pikir ya percuma, nggak guna. Jadi pakai ini, harga 199, oke banget gue bilang, nggak nyesel gue beli gini. Sepupu gue kebetulan ada juga. Ini pertama kali gue kepikiran beli gini karena dari sepupu gue. Sepupu gue beli, mereknya gue nggak tahu apaan, kayak gini, dia ada RGB gitu, tapi harganya 400.000. Kenapa mahal? Karena dia sekalian wireless charging. Jadi tuh kabelnya ini kan dua ya hitungannya. Satu kabel power ke kipas, satu kabel nerusin listrik dari kipas ke handphone. Kalau dia nggak, jadi itu ini bener-bener jadi MagSafe. Jadi langsung wireless charging sambil sama kipasnya juga. Makanya oke lah, gue pikir lebih mahal gitu kan. Tapi gue pikir apalah bedanya, cuma tambahin kabel sependek ini doang gitu kan. Nggak apa-apa, beda 200.000, lebih murah ya nggak? Cuman mungkin kalau yang harga-harga lebih murah mau dicoba silahkan, cuman gue sih kurang percaya. Cuman bagus lah kalau mau iseng-iseng aja. Itu kalau untuk penggunaan iPhone. Mungkin iPhone lebih efektif ya, karena kan kalau misalnya kita punya MagSafe ya langsung tempel ke handphone, lebih gampang heat spreadernya. Ini tempat ini buat terima panas itu lebih gampang. Cuman kalau kayak di bawah 12 yang tentunya ya mungkin nggak di bawah 12 juga, kalau yang pakai casing lah. Kalau
punya iPhone tuh nggak pakai casing kayak cari maut, daredevil banget gitu ya. Pasti semua rata-rata pakai casing. Casingnya pun mungkin jadi pada MagSafe semua. Cuman satu layer perbedaannya, handphone, casing, kipas. Oke, kitnya mungkin masih lebih gampang terpindah gitu ya. Cuman kalau kayak pakai handphone lain kayak Samsung ini contohnya ya. Samsung kan nggak ada MagSafe. Dia jadi ya gue tempelin ini dari Keep Wireless juga. Waktu itu nih gue beli agak mahal ya hitungannya ya, kayak 50.000 atau something. Oh enggak, apa 30 ya, gue agak lupa. Pokoknya dulu tuh gue beli lagi nggak diskon, total diskon jadi lebih murah. Ya dalam satu sisi nyesel nggak nyesel ya, cuman ya oke lah, udah gue beli duluan. Jadi kalau handphone di luar iPhone tambahin ini, udah ada casing, ada ini lagi magnetic plate. Jadi heatnya mungkin nggak gampang terinduksi atau apalah sebutannya, gue nggak tahu, lebih gampang tersebar gitu ya. Nempel sih nempel, oh cuman ya panasnya tetap nggak gitu berasa. Ini kalau dilihat udah ada air nih di bawah sini nih, basah, berembun dari kipasnya. Jadi ini sebenarnya efektif tuh. Kalau kita lihat udah ada airnya ya, basah nih. Jangan takut konslet, ini nggak bakal konslet kalau gue rasa. Karena kan ya, masa sih udah tahu kipasnya bakal keluarin embun, dibikin desainnya bisa bikin konslet. Nggak mungkin juga kalau gue bilang. Ini sih bisa ditempelin, cuman ya gue nggak tahu lah hitnya bagus apa nggak. Cuman kalau buat Android kan pakai C ya, atau mungkin pakai micro SD, handphone yang masih agak lama, nggak bisa nih pakai kabel ini karena ini khusus buat iPhone. Kalau mau ya cari kabel C2C yang pendek banget. Cuman kalau kabel C2C sependek ini, gue nggak tahu ada apa nggak, nyari gampang atau nggak gue juga nggak tahu. Selain itu sih mungkin gue juga punya ini, wireless power bank. Wireless power bank ini ya satu sama, lagi-lagi MagSafe, wireless charging, langsung tempel aja ke handphonenya. Dari sini sih dapat juga kabel C2 Lightning, sependek ini kayaknya, makan mungkin lebih pendek, gua agak lupa kardusnya udah nggak tahu di mana. Kayaknya sih emang banyak ya ini yang aksesoris iPhone, apalagi yang MagSafe gini. Cuman harganya kalau gue rasa nggak murah-murah banget. Banyak sih tapi nggak murah. Ya mungkin karena iPhone ya, gue juga nggak tahu. Cuman kalau lu punya power bank ini juga, mungkin kabelnya bisa dipakai buat kesini. Siapa tahu lebih pendek gitu kan. Gue juga agak lupa. Tapi ya sekian, itu aja dari kardusnya. Kayak nggak ada yang spesial banget ya. Cuman gambar kipasnya, tulisan magnetic cooling charger for iPhone 12-13 series, mungkin 14 juga harusnya dicantumkan. Tapi ini kan barang sebelum 14 keluar ya. Ada tulisan keep wireless, power for a more wireless world. Ada Instagramnya. Udah, sisanya nggak ada apa-apa lagi. Paling di belakangnya aja. Ini tadi yang kayak kita bilang, spesifikasinya, beratnya berapa, size-nya berapa, input output berapa. Ini kalau hitung watt cuman volt kali ampere. Gampangnya gitu doang. Udah, paling gitu doang sih. Kabel ya, gue rasa sih bagus, aset lah ya. Cuma kalau kabel rusak udah banyak, beli elektronik sana sini sih semua hilang satu mah bodo amat gitu ya. Nggak gitu. Ya sayang gitu kan. Simpen aja. Paling segitu aja review dari gua kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next time.